sahabat channel Yas Auto Pro, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Nah, baru-baru ini saya melihat berseliweran ya berita di beberapa media online kalau Pajero di tahun 2021 ini akan meluncurkan varian terbaru, memang facelift. Katanya di Thailand ini sudah beredar, jadi kita tinggal nunggu Indonesia akan datang Pajero yang baru ini. Nah, jadi sebelum Pajero-nya yang baru nanti bisa kita lihat Indonesia mengaspal, saya mengajak kita untuk merefresh dan review Pajero yang ada sekarang. Nah, kita akan review Pajero yang ada di samping saya ini. Ini Pajero Sport Exit manual 2,5 tahun 2018. Nah, ini sekarang kita bahas dulu bagian eksteriornya ya, mulai dari depan. Nah, Pajero yang 2018 sampai yang sekarang ini, lihat memang dari tampilan bodinya luar biasa kokoh, gagah, berpostur besar. Jadi memang benar sport ya, sesuai dengan namanya Pajero Sport. Nah, kita lihat dari bagian depan. Nah, ini bagian lampu sampai grill di bagian depan ini seperti kita menyatu. Jadi paduan lampu yang begitu mewah dirancang, jadi menyatu dengan chrome ke bawah dan terutama ini chrome bagian atas. Jadi terlihat kalau dari kejauhan memang dia tampilannya sangat elegan. Tinggal tambahan disepatkan di bagian tengah emblem Mitsubishi. Lalu di bawahnya ditambah apa ya, semacam rongga penghubung udara ke radiator. Lalu di tambahan fog lamp ada di kiri dan kanan. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi sensor parkir ya di depan dan belakang. Dan ini ada tambahan juga sebenarnya membuat mobil ini tampilnya sedikit lebih mewah. Jadi ada tambahan namanya lalu di bagian bumper bawah. Nah, sebentar kita ke bagian roda. Lalu untuk rodanya ini menggunakan ring 16, velg dengan ring 16 juga. Tapi yang ini adalah bahan alloy. Kalau saya melihat yang berbeda dengan Pajero dengan kelas yang lain adalah velg ini. Sepertinya tampilannya dengan mobilnya kurang mewah ya. Tapi setahu saya di 2020 juga Mitsubishi melakukan perubahan di velg ini, sehingga produksi yang berikutnya ini diperbaharui seperti velg yang ada di GLS maupun di Pajero Dakar, ini mewah. Dan ini bannya menggunakan ukuran 265 70 ring 16 ya. Lalu di sini ada pijakan. Nah, untuk spion ya, sudah bisa menggunakan quick travel mirror ya, jadi bisa melipat secara otomatis. Juga menggerakkan sudah dengan digital. Lalu ada lampu sein di spion. Nah, ini kalau untuk head pintu sama dengan mobil-mobil yang sudah kelas premium ya, ala sedan. Dan ini sangat membuat warnanya memang warna chrome seperti itu. Lalu kalau ini talang air tambahan, kalau bawaan aslinya tidak menggunakan talang air dari pabrikan. Ini ada fendernya fungsi juga sebagai hiasan maupun untuk barang bawaan kalau misalnya dibawa untuk extension. Lalu kita ini kalau kaca pilin, memang bawaan pabrikan juga sudah menggunakan kaca pilin ternama, itu merek Vicul. Nah, lalu sekarang kita ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini untuk Pajero yang generasi ini menarik perhatian sebenarnya, karena di sini juga ada bagian yang khas spesifik yang menjadi pembeda. Kalau kita lihat ini untuk
Pajero Sport yang X ini, salah satu yang beda pada varian ini adalah ini belum dilengkapi dengan spoiler, jadi seperti gundul ya, alias botak, polos sekali, jadi mengurangi kemewahannya dibanding dengan yang Dakar. Tapi setelah ini saya tahu saya juga X ini sudah dilengkapi dengan spoiler, sama seperti tadi mereka perbaharui di bagian velgnya. Lalu ini sudah ada wiper di belakang. Nah, lalu ini yang sering menjadi pembicaraan bagi para pecinta Pajero. Bagian stop lamp yang di belakang ini, banyak orang mengatakan ini seperti apa? Orang menangis. Jadi saya pun mendengar itu juga seperti ingin menangis ya. Jadi kurang sepadan, atau banyak orang melihat ini sepertinya mubazir atau apa ya? Ada apa namanya itu ya? Membuat jadi kurang menarik tampilan belakangnya. Jadi saya pernah lihat di punya Pajero, ini ditutup ini bagian ini pakai stiker. Mungkin dia lebih pede kalau tanpa ada bagian ini di kiri dan kanan. Kalau tadi sepertinya apalagi nyala, seperti katanya orang yang sedang menangis. Oke. Lalu untuk ini juga kalau bancalangan itu di bawah, gantung di bawah ya. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ada beberapa buah, ada 4 buah, dan sudah menggunakan kamera mundur atau kamera belakang. Kita lihat bagian interiornya, lihat kamera bisa di stepping ya, ini membuka menutup sendiri. Nah, tambahan satu lagi, kalau mobil ini kita buka kunci kotak atau remote-nya, ini lampu senjanya akan menyala secara otomatis. Jadi kalau posisi tidak terkunci dan tidak dinyalakan juga, ini akan kelihatan. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui mobil ini sudah terkunci atau belum. Ini semacam apa namanya ya, kontrol. Nah, lihat ini tidak saya kunci, termasuk secara otomatis. Jadi safety-nya juga sangat lumayan bagus. Oke, kita lihat untuk interiornya. Coba kita lihat dulu dari bagian door trim ini ya. Jadi kalau door trimnya ini campurannya memang ada balutan kain juga. Ini sedikit informasi untuk jok dan beberapa bagian door trim ini sudah diperbaharui. Seperti ini kan bawaannya kain yang berwarna gelap, tapi ini sudah dibalut dengan bahan yang lebih bagus. Nah, kalau door trimnya sama seperti mobil pada umumnya sebenarnya. Ini sudah all auto window, baik yang depan maupun yang di belakang. Sudah ada juga untuk untuk child safe mirrornya ini bisa dikunci. Lalu di sini ada sedikit uang penyimpanan, cup holder juga. Lalu ada lampu penerangan. Lalu ada di sini speaker satu buah. Ini juga tambahan untuk audio untuk twitternya. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Untuk joknya sendiri ini sudah ada pengaturan memang untuk memajukan menu kesendaran, termasuk tambahan untuk ini bisa juga dinaikkan ya, ini bisa ditinggikan juga kursi pengemudi. Nah, sekarang coba kita nyalakan dulu kontaknya. Nah, ini dia MID-nya. Coba kita nyalakan ya. Nah, ini safety-nya satu. Kalau kita mau menyalakan, kita harus tekan pedal kopling, termasuk bagian dari safety-nya untuk operasional mesin. Nah, untuk di MID ini sebenarnya cukup standar ya. Di sini ada beberapa sensor atau indikator, indikator untuk BBM. Lalu ada juga untuk crash sensor juga ada, misalnya kalau terjadi benturan. Termasuk juga kalau di sini ada indikator untuk termasuk juga di sini untuk cek engine juga ya. Lalu sensor untuk pintu terbuka, sensor untuk seat belt. Lalu di sini juga sudah ada untuk mengukur kilometer digital ya. Oke.
Nah, untuk setirnya sendiri ini menggunakan model rack and pinion dan pinion, dan ini bisa teleskopis juga. Nih tinggal kita longgarin misalnya, tarik, tapi belum digital dia seperti di Toyota Harrier misalnya. Ini masih harus kita tarik secara manual. Terus ini untuk ketinggian dan tinggi rendahnya setir ini. Lalu di bagian setir juga sudah ada pengaturan untuk audio ya, lengkap untuk tracknya, channel radio misalnya, volume, tracknya musik, tinggal mengatur di sini. Nah, untuk fitur keselamatan mobil ini juga ada bagian setir untuk pengemudi dilengkapi dengan airbag, dan ada 2 airbag untuk penumpang di sebelah kiri, ada di bagian dashboard ya. Nah, tapi airbagnya memang hanya untuk penumpang di bagian depan dan pengemudi, tapi di belakang tidak ada airbag. Oke, sedikit lagi mengenai setirnya, ini putarannya cukup jauh ya, 5,6 meter, jadi luar biasa. Dirancang memang karena sesuai dengan ukuran mobil. Lalu kita ke bagian entertainment dulu ya. Ini monitor displaynya, lihat, ini sudah touchscreen. Ini sudah touchscreen. Coba kita coba musiknya ya. Suara audionya lumayan bagus ya, jernih juga. Ini volumenya juga, ini masih 11, jadi luar biasa, bisa sangat kuat sebenarnya. Jadi untuk kebutuhan untuk penumpang ini sudah cukup memadai. Lalu sudah menggunakan USB, bisa CD, bisa juga apa namanya ya, ada channel untuk aux. Ini sudah cukup mumpuni. Lihat, ini touchscreen ya. Layarnya juga saya suka, warnanya tidak terlalu ekstrim ya, jadi sangat nyaman. Dan saat mengemudi di malam hari ini bisa disesuaikan pencahayaannya, jadi seperti dorman atau misalnya dia seperti sleep gitu, tapi tetap beroperasi. Oke, kita ke bagian AC-nya. Ini AC-nya sangat dingin. Saya suka AC-nya. Pengaturan temperatur juga ini sudah auto climate ya. Terus sudah juga dilengkapi dengan pemanas. Jadi pada suhu tertentu kita sudah nyaman. Secara otomatis sistem AC-nya langsung mengatur suhu di ruang kabin. Oke, lalu kita cuman ini mobil ini belum dilengkapi dengan defogger. Itu dia kelemahannya. Baik, untuk tambahan fitur keselamatan, ini mobil sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman bahkan hingga ke belakang. Dan kelebihannya, untuk pengemudi sabuk itu bisa digerakkan ketinggian ya, ke atas dan ke bawah. Tapi untuk penumpang di belakang tidak, itu statis. Oke, lalu selanjutnya ini kita lihat mobil ini manual, ini 2x4, jadi hanya penggerak belakang, dan ini 5 speed. Oke, dan mobil ini 2500 cc dengan 145 horsepower ya, keluaran tenaganya. Handbrake masih biasa. Lalu sini ada konsol box. Memang tidak terlalu besar, tapi ada space-nya 2 tingkat ini. Ini ada ruang satu lagi di bawah. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk penyimpanan. Di sini juga ada tambahan ruang penyimpanan ya. Nih, ada bagasinya, lumayan soft, tapi tidak terlalu lebar, lumayan lah, sedang. Oke, lalu di sini tidak ada cup holder ya, itu juga ada audio di sana. Oke, coba kita lihat ke atas. Ini ada juga di sini ruang penyimpanan. Ini umum ya, biasa pada mobil-mobil kelas pada umumnya. Untuk lampu baca ada, tinggal tekan. Ini mirip seperti di Grand Vitara, nih tinggal tekan. Ada juga di tengah, bisa di setel ya. Lalu ini flash save-nya ada dilengkapi dengan kaca juga, pelindung ada juga. Ini di kiri dan kanan ya. Oke. Di sebelah kanan setir ini pengaturan untuk kaca ya, spion ke kiri dan kanan, ini tinggal kita gerakkan aja.
Ini untuk travel mirrornya, ini penggerak ke kiri dan ke kanan, setel spion. Ini untuk sensornya, sonar. Lalu di bawah ada untuk pembuka dan penutup tangki bensin, maaf, tangki BBM. Ini untuk pembuka tangki BBM ya. Nah, untuk membuka kap mesin itu ada di bagian bawah di samping, jadi tidak di sebelah pembuka BBM seperti biasa, tapi ada di bagian bawah ya. Wow, nyaman sekali. Nah, salah satu yang membuat saya terkesan mobil ini sudah dilengkapi dengan ini tadi ya. Jadi kalau saya mau naik ke bagian tengah ini membantu penumpang untuk mudah untuk naik ya. Jadi tidak nyari-nyari pegangan atau handle yang lain. Nah, oke. Kalau door trimnya standar sama seperti di depan tadi, tidak jauh berbeda. Dilengkapi juga dengan power window di sini. Lalu untuk safety juga sudah dilengkapi dengan ini pegangan juga untuk penumpang kiri dan kanan. Bahkan di belakang juga dilengkapi. Jadi untuk perjalanan cukup membantu. Lalu di sini juga ini mobil bukan hanya double blower ya, tapi mungkin triple blower. Karena di penumpang baris tengah dilengkapi dengan kisi AC, di belakang juga. Dan istimewanya mobil ini di tengah juga sudah ada pengaturan untuk AC penumpang bagian tengah dan belakang. Nah, di sini ada. Tinggal tekan up kalau mau butuh misalnya lebih dingin atau lebih kencang, atau down. Dan di sini lampu penerangan cukup besar, tinggal tekan sama seperti di depan. Ini dua-dua hidung. Lalu mobil ini juga lihat untuk bagian tengah, saya pikir ini tidak terbentangkan, sangat lega, sangat luas ya ruang di tengah ini, jadi penumpang bisa dengan sangat nyaman. Lalu sandaran juga ini bisa ditegakkan, ini bisa diturunkan sedikit lagi, tapi tidak banyak ya karena di belakang itu kursi dilipat. Tapi ini bisa diubah kemiringannya. Lalu untuk penumpang di bagian tengah, lihat nih, ada armrestnya, jadi bisa sambil nyantai. Kalau ada minuman tinggal tekan ini keluar untuk 2 orang atau 2 botol minum. Ada sini botol holdernya ya, jadi cukup nyaman, bisa santai sambil jalan ya kan. Lalu untuk keselamatan di belakangnya itu sabuk semua ada. Lalu ini multifungsi, selain untuk handle kalau penumpang tidak ada, bisa juga untuk gantungan kain. Oke ya, saya pikir untuk tengah itu aja. Ini mobil dirancang untuk 7 penumpang, jadi untuk penumpang di bagian belakang memang untuk ketinggian jarak antara seatnya dengan langit-langit agak sedikit lebih rendah, jadi penumpang yang posturnya sangat tinggi tidak disarankan duduk di belakang, bagus di tengah. Nah, takut nanti ketika ada guncangan kepentok ke atas. Ya, ini untuk tengahnya itu aja, pokoknya mantap. Sekarang kita coba lihat di bagian belakang, begini aja. Oke, ini dia. Jadi kursinya ini tinggal ditarik seperti ini, jadi sebenarnya gini. Nah, jadi ini bisa di setel juga. Jadi kalau tidak perlu untuk penumpang, ini kan seperti ini. Jadi ruangan belakang itu bisa juga untuk membawa barang ya. Jadi kalau butuh tinggal ditarik. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan sandaran kepala. Semua seatnya itu dilengkapi dengan sandaran kepala. Nah, lalu di sini ada bagasi tambahan ya. Nah, ini bisa memuat berbagai macam perlengkapan. Jadi kalau kita memang mau touring pakai mobil ini bisa ya. Banyak di sini kolom-kolom untuk menyimpan benda-benda di sini. Sampai ke sini juga ini banyak sekali. Oke. Lalu di sini ini untuk toolkit ya. Lihat ruang toolkitnya sangat luas sekali. Bisa menampung banyak peralatan. Sekarang kita coba ya sambil jalan kita bahas sedikit lagi. Ini mobil ini kalau performanya saya akui sangat luar biasa. Jadi kemampuan mesin
respon mesin, dan satu lagi BBM-nya sebenarnya termasuk irit. Jadi kita pernah melakukan perjalanan itu sekitar dari Kota Medan ya ke Tapanuli Utara itu sekitar 300 km ya. Bahkan ketika kita pulang juga sudah di Kabupaten Tebas baru mengisi kembali. Jadi kapasitas BBM itu 65 liter, sangat irit sekali. Lalu suspensinya itu empuk karena di depan sudah menggunakan memang menggunakan double wishbone ya. Terus di belakang itu multi link. Oke, tadi mau saya tambahkan juga untuk jalan yang bergelombang atau sedikit kasar juga, kita di dalam sangat nyaman karena memang ukuran ban juga cukup lumayan besar. Lalu tadi ya, ketebalan ban itu juga membuat itu benturan itu tidak terasa ke dalam kita berkendara. Ini sangat luar biasa. Untuk cahayanya juga di malam hari lampunya terang ya. Jadi kalau mobil ini secara umum ya keseluruhan saya bilang ini cukup perfect, sempurna. Pertama, fitur keselamatannya mulai tadi dari ini pengereman juga sudah ABS. Lalu mobil ini memang hanya dual airbag, tapi untuk keamanan ada juga dipasang di bagian samping dan depan untuk peredam benturan. Jadi kalau terjadi crash misalnya, kita lebih safety. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur pengaman ya di bagian bodi mobil. Lalu dilengkapi juga dengan child locks untuk safety ini, jendela, lalu sabuk pasang juga sampai ke penumpang bagian belakang. Untuk ABS-nya mobil ini termasuk favorit saya ya. Untuk cara kerja rem ABS itu luar biasa. Jadi benar-benar kita safety sekali. Sangat terasa bantuan dalam pengereman sistem kerja ABS-nya. Lalu mobil ini tadi ada tambahannya, kalau untuk audio suaranya juga sudah bisa Bluetooth. Jadi kita bisa memanfaatkan segala media untuk entertainnya. Berbeda sekali ya, guncangan itu soft yang membuat kita sampai misalnya berguncang. Jadi untuk mobil ini kalau di Pajero sebenarnya ini kalau menurut saya ini tipe paling rendah ya, Exit ini. Jadi dari segi harga, fitur, karena masih di atasnya itu tipe GLX, termasuk juga GLX 4x4 dan yang Pajero Dakar. Lalu kalau cerita pesaing, yang pasti pesaingnya Pajero ini dengan fitur dan harga, musuh bebuyutan itu adalah Fortuner. Terutama kalau kelas ini saya pikir ini setara dengan Fortuner yang tipe G ya. Baru kalau jenis lain, merek lain mungkin dengan CR-V ya, yang 1,5 atau dengan Nissan Terra. Jadi dari harga, fitur, saya pikir saingan beratnya itu ada beberapa tadi saya sebutkan. Tapi yang paling berat adalah bersaing dengan Fortuner yang tipe G. Jadi lagi saya pikir ini mobilnya sudah dirancang dengan sangat sempurna, sangat nyaman. Untuk pengendara mobil ini, karena memang kita di dalam posisinya kan sangat tinggi. Nah ini sebenarnya ground clearance juga sangat bagus, sekitar 21 cm ya dari permukaan tanah. Jadi kita juga perlu hati-hati karena ada blind spot di beberapa titik, misalnya di depan, yang kita harus itu dalam berkendara.
sobat semua, demikian tadi review kita ya, untuk merefresh dan mereview kembali Pajero yang ada pada saat ini, sambil kita tunggu nanti kira-kira di Pajero yang baru diluncurkan itu seperti apa fiturnya, kelebihannya atau perbedaannya dari sekarang. Jadi mari sama-sama kita ingat ya. Jadi demikian dulu review kita kali ini ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar sahabat semua dapat mendapatkan video kami selanjutnya.